Tia. Selamat siang Pak Joko. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Joko apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Alhamdulillah. Oh iya Bu Tia, hari ini saya ingin melakukan praobservasi terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan besok. Kebetulan RPP dari Bu Tia kemarin sudah saya terima, saya sudah baca dan alhamdulillah sudah bagus. Hanya saja ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terhadap rencana kegiatan pembelajaran untuk besok. Oke, Bu Tia, untuk tujuan pembelajaran besok apa ya kira-kira? Untuk tujuan pembelajaran besok itu ada dua Pak. Yang pertama itu peserta didik mampu untuk menelaah organ pencernaan manusia beserta fungsinya dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melengkapi bagan tentang organ pencernaan manusia beserta fungsinya dengan tepat. Itu kedua tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oh iya, berarti juga sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajarannya ya Bu ya? Iya. Sudah bagus. Oke, ada dua tujuan yang ingin tercapai. Saya ulangi lagi. Yang pertama, peserta didik mampu menelaah organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan melengkapi bagan organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan tepat. Oke. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran besok nih Bu Tia, area pengembangan apa yang ingin Bu Tia kembangkan pada pembelajaran tersebut? Adapun area pengembangannya itu yang pertama agar bisa menciptakan suasana kelas yang efektif. Kemudian yang kedua juga untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Oh gitu ya, jadi ada dua yang ingin dua area yang dikembangkan ya Bu ya. Nah kira-kira dalam pengembangan itu langkah-langkah atau strategi apa yang ingin yang akan Bu Tia lakukan? Ya, adapun strategi yang akan saya laksanakan itu yang pertama itu sebelum melaksanakan pembelajaran saya membagi beberapa peserta didik ini ke dalam beberapa kelompok yang sudah saya bagi secara heterogen dan disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik itu sendiri. Kemudian juga saya membuat denah tempat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian saya juga menggunakan metode atau model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning atau PBL sesuai dengan yang gencar saat ini kan ya Kak ya. Iya, betul. Supaya peserta didik itu memiliki daya kritis gitu. Jadi saya menggunakan model problem based learning. Kemudian juga selain itu saya juga menggunakan metode media yang bervariasi seperti itu. Nah terkait model pembelajaran tadi problem based learning ya Bu, itu kan kalau nggak salah memilih langkah-langkah. Iya. Nah, kira-kira langkah-langkahnya apa saja itu Bu? Ya, adapun langkah-langkah dalam PBL itu kan ada 5 ya Pak ya. Langkah yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian setelah peserta didik diperkenalkan dengan permasalahan, kemudian dibentuk kelompok atau mengorganisasikan peserta didik dalam beberapa kelompok. Setelah itu kemudian ada bimbingan yang dilakukan oleh guru. Setelah pembimbingan itu kemudian juga mengembangkan dan presentasi hasil. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok, dan yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalahnya. Berarti sungguh lengkap ya Bu, siswa benar-benar terlibat aktif dalam kegiatan pelajaran tersebut. Kemudian media-media pembelajaran apa nih? Tadi kan disampaikan bahwa menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, makanya ini cukup menarik nih. Kira-kira apa saja nih Bu yang akan digunakan untuk besok? Iya, adapun media yang akan saya gunakan itu ada media konkret dan media abstraknya. Media konkretnya itu saya menggunakan torso organ pencernaan manusia. Kemudian media abstraknya itu saya gunakan ada PPT yang saya buat dari Canva, kemudian ada video dari channel YouTube,
Kemudian ada satu lagi itu aplikasi Wheels of Name. Itu aplikasi untuk apa ya? Ini apa ya, pembagian urutan Oh mungkin iya, ya? pembagian urutan kelompok nanti diacak seperti itu Pak. Jadi anak-anak juga nanti wah saya dapat urutan keberapa Berapa, ya ya. tampilnya untuk presentasi seperti itu. Betul. Sungguh luar biasa ya Bu ya, sungguh lengkap dan kayaknya menarik gitu ya. Oke, saya buat catatan di sini. Oke, mungkin Bu Tia bisa ini sebagai catatan observasi pada hari ini untuk tanda tangan tadi sudah saya catat ya Bu, apa yang kita diskusikan bersama, semoga besok bisa dapat dilakukan dengan baik. Mungkin Ibu bisa isi dulu nama dan tanda tangannya. Ya baik, mungkin untuk sesi praobservasi kali ini cukup sekian dulu ya Bu ya. Untuk besok mungkin saya akan masuk ke kelas untuk melakukan supervisi dan melihat rangkaian kegiatan pembelajaran yang Bu Tia lakukan. Saya juga sangat ekspektasinya sangat luar biasa melihat rencana yang sudah lengkap dan sangat matang ini. Iya, semoga sesuai dengan rencana ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Oh, I'm fine, thank you. Okay, who's absent today? Siapa yang hari ini tidak masuk? Sorry. Ada yang tahu kenapa Fani hari ini tidak masuk? Sakit. Ya, kita doakan ya semoga Fahri bisa segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kembali ke sekolah. Alhamdulillah. Oke. Hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa cinta air terhadap bangsa ya. Untuk kali ini lagunya adalah berjudul apa? Berkibarlah benderaku. Lagunya ini sangat bersemangat, jadi kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Bisa? Oke, semuanya dimohon untuk berdiri ya. Kita nyanyi bersama-sama lagu Berkibarlah benderaku. Sikap siap ya, sikap sempurna. Semuanya berdiri.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta untuk Benio, silakan pimpin di depan. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Benio. Oke, coba cek kerapihannya ya. Silakan rapikan tempat duduknya. Kalian sudah rapi atau belum? Meja bangkunya. Dilihat sekelilingnya ada sampah atau tidak? Oke, sudah siap untuk belajar? Siap? Mana semangatnya? Coba, masih ingat tepuk 1, 2, 3, 4, 5? Coba, tepuk 1 bagaimana? Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah siap untuk belajar ya? Ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa kemarin belajar tentang apa? Tentang sistem pencernaan pada manusia. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia. Urutannya ya. Nah, urutannya ada apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, coba Denio. Urutannya apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, terakhir anus. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan untuk Denio. Terima kasih Denio sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, untuk kali ini kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Kalau kemarin itu kan kita hanya mengetahui sistem pencernaan manusia urutannya saja ya. Kalau sekarang kita akan mengetahui dan menganalisis organ-organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Jadi nanti kita akan kegiatan berkelompok. Dalam kelompok itu kita akan menganalisis organ-organ pencernaan manusia itu ada apa saja, fungsinya apa saja. Kemudian kalian juga nanti akan mengisi bagan organ pencernaan pada manusia. Itu untuk kegiatan hari ini. Siap semuanya? Siap. Oke, kelas 5. Siap. Kita duduk semangat. Kelas 5. Siap. Oke, good job. Coba sekarang dibuka alat tulisnya ya. Siapkan bukunya. Oh ya, bawa buku literasi kan? Ya, yang bawa silakan dibuka. Yang tidak membawa, silakan boleh ikut membaca dengan teman sebangkunya. Ibu beri waktu 15 menit ya. Seperti biasa, ketika sudah membaca, kalian nanti tuliskan apa yang sudah kalian baca di buku literasi.
Sudah ya? Oke, sudah membacanya dan sudah menulisnya? Oke, kalau sudah silakan disimpan lagi. Oke, kalau sudah, coba dilihat ke layar ya. Dilihat semua ke layar. Oke, perhatikan. Di situ ada banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena apa? Nah, di sini ada nggak yang punya penyakit mah? Wow, banyak ya. Nah, kira-kira kenapa bisa terkena penyakit mah? Jasmine punya mah? Kenapa bisa terkena? Kenapa? Makan makanan yang pedas, Yasmin itu suka makan makanan yang pedas. Kesia kenapa Kesia? Oh, Kesia suka telat makan, waktunya sarapan dia nggak sarapan. Terus ada lagi siapa tadi? Aurel. Kenapa Aurel? Telat makan juga. Nah, itu apa namanya? Kalau terkena mah itu yang sakit apanya? Perut ya. Kalau di dalam perut itu ada apa? Lambung. Lambung itu termasuk sistem apa? Pencernaan. Berarti kalau sakit mah itu berarti lambungnya itu terganggu ya. Nah, kita akan cari tahu apa sih fungsinya itu, fungsi lambung itu. Nah, masih ingatkah kamu apa saja organ pencernaan manusia? Tadi sudah disebutkan oleh Dendio ya. Ada pada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Oke, masih ingat ya. Kalian lihat di depan ada apa? Ini apa namanya? Ini namanya torso ya. Torso sistem pencernaan pada manusia. Oke, mana mulut? Ada yang mau ke depan? Ya, Gerila coba tunjukkan ya. Bagaimana sih proses pencernaan pada manusia? Dimulai dari apa? Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Betul tidak? Betul. Coba Kelly sebentar lagi dulu.
halus. Kalau ini usus besar. Nah, kita nanti akan mencari tahu fungsi dari masing-masing organ pencernaan ini. Karena kemarin kan kita baru mengetahui sistem pencernaan tuh dari mulut sampai anus, tapi belum membahas tentang fungsinya. Nah, sekarang kita akan mengetahui tentang fungsinya. Oke? Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Nah, kita simak video ini ya. Semuanya dengarkan video, simak baik-baik karena nanti di akhir video Ibu akan bertanya mengenai apa yang sudah ada ditayangkan dalam video. Bisa dipahami? Ya. Dari tema 3 SD selamat belajar. Ini dia teman-teman gambar dari organ pencernaan manusia. Makanan masuk ke mulut, turun ke kerongkongan, dicerna di lambung, terjadi penyerapan sari makanan di usus halus dan pembusukan sisa makanan di usus besar, kemudian dikeluarkan di anus. Ini urutannya. Mari kita bahas bentuk detailnya dari organ pencernaan, mulai dari mulut. Di dalam mulut ada 3 organ yang berperan, yaitu gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut, karena di sini makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan juga kimia. Teman-teman masih ingat apa itu pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimia? Pencernaan mekanik dibantu oleh gerak fisik, sedangkan pencernaan kimia dibantu oleh enzim dalam menghancurkan atau menghaluskan makanan. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus, sehingga enzim-enzim pencernaan yang akan mencerna makanan lebih cepat dan juga lebih efisien. Jenis gigi yang kita punya ini ada 4, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan juga gigi geraham belakang. Masing-masing jenis gigi ini mempunyai fungsinya sendiri. Gigi seri berbentuk seperti pahat, fungsinya untuk memotong dan menggigit makanan. Gigi taring seperti pahat runcing, fungsinya untuk merobek makanan. Sedangkan gigi geraham berbentuk agak silindris dengan permukaan lebar dan datar, berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang kedua adalah lidah. Lidah fungsinya untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan sampai berperan ke kerongkongan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai indera perasa, sebagai alat pengecap yang dapat merasakan 4 rasa: manis, asin, asam, dan juga pahit. Inilah bagian-bagian dari lidah yang dapat merasakan 4 rasa. Bagian ujung merasakan manis, bagian samping merasakan asin dan juga asam, dan bagian akar merasakan rasa pahit. Berikutnya adalah kelenjar ludah. Fungsinya itu adalah untuk menghasilkan ludah atau air liur, atau juga disebut juga dengan saliva, yang fungsinya untuk membasahi dan melumasi makanan sehingga memudahkan penalanan makanan. Selain itu, ludah juga berfungsi melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan juga basah. Makanan dari mulut selanjutnya adalah turun ke kerongkongan. Kerongkongan juga disebut dengan esofagus. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan juga lambung. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan karena kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Makanan yang berada di kerongkongan hanya sekitar 6 detik. Kemudian otot kerongkongan akan berkontraksi
secara bergelombang dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerak peristaltik. Gerak mendorong makanan untuk sampai ke dalam lambung. Setelah makanan masuk ke dalam lambung, di dalam lambung, makanan akan dicerna secara kimia. Di dalam lambung ada 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan juga asam klorida. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi peptide. Renin berfungsi untuk mengubah karsinogen menjadi kasein, dan asam klorida untuk membunuh kuman-kuman penyakit. Berikutnya adalah usus halus atau intestin, merupakan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terdiri dari 3 macam, duodenum, jejunum, dan juga ileum, atau usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Dari usus halus lanjut ke usus besar. Tadi sari makanan sudah diserap di usus halus. Selanjutnya adalah sisa-sisa dari pencernaan yang akan berubah jadi proses. Namun sebelum menjadi proses terjadi pembusukan di usus besar ini yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau bakteri coli. Usus besar terdiri atas bagian yang lain, yaitu dari usus buntu atau apendix, bagian belakang, bagian mulut, dan terakhir adalah anus. Organ terakhir dari pencernaan adalah anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang melalui anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum, lanjut keluar melalui anus. Itulah proses pencernaan dari awal sampai akhir, dari mulai rongga mulut. Oke, itu adalah penjelasan dari masing-masing organ pencernaan pada manusia. Sudah kalian simak dengan baik? Sudah diingat? Oke, waktunya Bu bertanya ya. Siap? Oke, tadi di awal itu kan organ yang paling pertama itu adalah organ apa? Mulut. Oke, di dalam mulut ada apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Acungkan tangan. Ada apa aja sih di dalam mulut? Ada apa saja? Gigi, lidah, kelenjar ludah. Gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Betul tidak? Oke, good job Kelila. Tepuk tangan untuk Kelila. Oke, selanjutnya setelah di mulut itu kan kemudian makanan dihancurkan kan di mulut. Kemudian setelah di mulut kemudian lanjut ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini ada yang namanya gerak apa? Coba ya Salma. Gerak apa Salma? Gerak peristaltik. Betul? Apa sih gerak peristaltik itu? Nah, apa gerak peristaltik itu? Ya, Keisha, jangan malu-malu, ayo. Mendorong makanan ke Gerak mendorong makanan ke lambung. Ya, gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Betul sekali. Oke, terima kasih untuk Keisha dan Salma tadi. Tepuk tangan untuk mereka. Nah, yang pertanyaan terakhir. Usus halus. Siapa yang mau jawab? Apa sih fungsi dari usus halus? Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Tadi apa? Sebagai tempat apa? Ayo, jangan malu-malu. Ya, Ocha,
Ya, bagus. Sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, Ocha ini sebenarnya bisa, tapi dia malu. Good job ya. Tepuk tangan untuk Ocha. Gak apa-apa, jangan malu-malu ya. Kita harus berani, jangan takut salah. Sudah mau menjawab itu sudah bagus. Oke, good. Sekarang kalian sudah berkelompok kan? Ya, ada berapa kelompok? 5 ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5 mana? Oke, Ibu akan membagikan LKPD ya. Nanti di dalamnya ada kegiatan yang harus kalian lakukan bersama kelompok. Silakan berdiskusi. Ya, Ibu nanti berikan waktu. Ketika sudah selesai, nanti masing-masing perwakilan kelompok nanti mempresentasikan di depan. Ya. Angel, kelompok Angel mana? Kelompoknya Priscilla. Kelompoknya Salma. Kelompok Dena. Kelompoknya Dini. Setiap kelompok sudah dapat APPD? Oke, baik. Silakan dikerjakan per kelompok ya. Diskusikan.
organ yang dapat berdasarkan gambar. 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Organ dengan manusia simbol adalah untuk menghasilkan makanan. Fungsi kerongkongan adalah untuk mendorong makanan ke lambung. Fungsi lambung untuk pencernaan yang dibantu oleh vertebrate. Baik, sudah ya kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi tidak? Oke, baik, dari kelompok 5 mau menanggapi. Silakan. Ada mau mengajukan pertanyaan? Apa fungsi dari usus besar? Untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Betul tidak? Betul ya. Selain itu ada lagi tidak fungsi dari usus besar? Oke, good job. Silakan boleh kembali ke tempat. Oke, tadi semua kelompok sudah, tadi perwakilan kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Oke, sekarang kita akan membuat kesimpulan. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Apa sih yang sudah tadi kita pelajari? Ada apa aja? Ya, Nanda? Untuk mengunyah makanan dan menghancurkan makanan, betul tidak? Betul. Kemudian ada kerongkongan ya. Setelah itu kan ada kerongkongan. Apa tadi fungsi kerongkongan? Hah? Untuk mendorong makanan ke lambung. Ya, mendorong makanan menuju lambung. Kemudian dari kerongkongan, kemudian makanan itu masuk ke mana? Ke lambung. Di lambung itu makanan akan dicerna ya, dicerna secara kimiawi dengan bantuan apa? Ya, enzim. Bagus. Ada enzim apa ya? Ada 3. Oke, kalau semuanya menjawab, Ibu tidak terdengar ya. Coba Ibu minta satu orang yang menjawab. Oke, Dinio, good. Ada enzim apa aja? Pepsin, renin, asam klorida. Oke, good job. Bagus. Kemudian tadi kan udah ke lambung. Kemudian setelah dari lambung, kemudian akan masuk kemana lagi? Usus halus. Di dalam usus halus itu makanan diapain? Ya, diserap ya, diserap sari-sari makanannya ya. Setelah dari usus halus kemudian ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi apa? Pembusukan makanan yang dibantu oleh apa tadi? Bakteri. Bakteri apa? Bakteri coli. Bakteri Escherichia coli atau biasa kita kenal bakteri coli. Dan setelah terjadi pembusukan sisa-sisa makanan itu kemudian akan dikeluarkan kan? Dikeluarkannya melalui apa? Anus. Oke, good. Dari pembelajaran tadi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum dipahami? Tidak ada? Semuanya sudah paham? Yakin?
Insya Allah. Semoga semuanya bisa memahami ya. Oke, kalau misalnya kalian sudah memahami materi ini, maka Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi ya. Oke, semuanya sudah dapat? Oke, kalau sudah, silakan kerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak berkelompok. Kalau tadi kan berkelompok, kalau sekarang masing-masing silakan mengerjakan. Ada yang belum kebagian? Ya, berapa orang? Tadi kan kita sudah melakukan evaluasi. Oke, sekarang bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan tidak? Ya. Are you happy? Kalau kalian happy, Bu Guru lebih happy. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang gangguan pencernaan pada manusia. Jadi nanti kita akan membahas tentang apa aja sih gangguan atau penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Oke, semoga pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari bermanfaat. Kita sudah mempelajari banyak hal. Dengan mengetahui sistem pencernaan pada manusia ini, diharapkan kita untuk selalu bersyukur atas kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Dengan cara apa bersyukurnya? Yaitu dengan menjaga organ pencernaan kita supaya tidak terganggu dan terhindar dari penyakit. Supaya tidak ada lagi nih yang terkena mah ya. Karena udah tahu nih sekarang sistem pencernaan pada manusia itu sangat amat penting. Penting tidak? Penting. Jadi maka saking pentingnya maka harus kita jaga. Jangan makan-makan yang sembarangan. Karena apa yang masuk ke dalam mulut kita, makanan yang kita makan atau yang kita konsumsi itu akan berakibat kepada sistem pencernaan pada manusia, kepada kita. Kalau misalkan yang kita makannya itu baik, bergizi, insya Allah kita akan selalu sehat. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ya, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tia. Selamat siang Pak Joko. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Joko apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bu Tia ya. Kemarin saya sudah melakukan observasi dalam pembelajaran yang Bu Tia lakukan. Sama-sama Pak. Ya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi. Jadi kita membahas tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Tia lakukan. Nah, menurut Bu Tia nih, kira-kira refleksi dari kegiatan pembelajaran Bu Tia kemarin seperti apa? Iya, sebelumnya alhamdulillah kemarin pembelajaran sudah dilaksanakan dengan lancar, tidak ada begitu kendala yang berarti gitu Pak. Cuman ya tetap saja namanya pembelajaran ya kadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan mungkin. Jadi ada beberapa hal terutama itu dari pengelolaan waktunya. Karena kan
pembelajaran kemarin itu kan ada berdiskusi ya Pak ya. Betul. Jadi tiap masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya. Nah itu di situ waktunya tidak sesuai dengan apa yang sudah saya jadwalkan seperti itu. Jadi lebih memakan banyak waktu di Iya. situ ya Bu ya. Oh, gitu. Karena kan setelah mereka presentasi itu kan ada tanggapan dari kelompok lain gitu. Jadi kadang juga seru ketika mereka sudah berdiskusi gitu, aktif. Jadi kadang waktunya ternyata udah kelamaan di kelompok ini gitu. Nah selain pengelolaan waktu juga ada juga anggota kelompok itu yang belum aktif gitu. Jadi masih ada beberapa anak saja yang aktif di kelompoknya gitu. Jadi mengandalkan hanya beberapa anak saja. Mungkin kedepannya itu nanti bisa lebih dilakukan pembimbingan lagi kepada tiap kelompok, kemudian memberikan pembagian tugas kepada tiap kelompoknya. Jadi supaya semua anggota dalam kelompok tersebut bisa bekerja sama, bisa saling sharing, berbagi informasi seperti itu. Iya, jadi lebih ikut aktif dan Iya. berpartisipasi dalam kegiatan diskusi ya Bu. Iya. Oke itu. Jadi Bu Tia sudah mengungkapkan sekaligus dengan solusi ya untuk kedepannya. Terkait dengan ini Bu, pengelolaan waktu. Nah pengelolaan waktu nanti kedepannya inginnya Bu Tia seperti apa Bu? Nah, saya merencanakan nanti jadi ketika berdiskusi itu nanti saya batasi tiap masing-masing kelompoknya. Misalkan kelompok saat kan ada 6 kelompok ya Pak ya. Jadi Iya. misalkan satu kelompok 10 menit atau 5 menit seperti itu. Adanya pembatasan Ya, waktu ya Bu. pembatasan waktu. Pengingat lah gitu. Misalkan Iya. ini udah 5 menit waktunya udah mau habis. Jadi kelompok lainnya ada yang mengingatkan gitu. Bu, Iya. ini waktunya udah mau habis gitu. Berarti ada semacam timekeepernya gitu ya Iya. Bu ya. Nah ini untuk timekeeper sendiri ini akan melibatkan dari siswa atau dari ibu sendiri? Mungkin lebih baiknya itu melibatkan siswa juga. Melibatkan ya, Pak. siswa, iya. Jadi siswa lebih berperan aktif dalam Iya. rangkaian pembelajaran tersebut ya Bu ya. Seperti itu. Betul. Oke. Ada lagi Bu kira-kira yang lain dari refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan? Nah, mungkin itu saja sih Pak yang saya rasakan itu lebih ke pengelolaan waktu. Dan untuk keaktifan siswa sih alhamdulillah semuanya bisa mengikuti, bisa menjawab pertanyaan juga. Kemudian mereka juga percaya diri ketika mempresentasikan hasil diskusi seperti itu. Oke. Kemudian untuk rencana tindak lanjut dari pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia kemarin seperti apa ini Dan kira-kira? adapun untuk tindak lanjutnya yaitu saya akan mengadakan program remedial dan pengayaan, tentunya program remedial bagi siswa yang mencapai ketuntasan minimalnya itu masih di bawah. Kemudian untuk pengayaan untuk bagi siswa yang sudah mencapai KKM seperti itu. Gitu ya. Apakah ada gambaran Bu nanti program remedialnya kira-kira seperti apa nih? Untuk program remedialnya sendiri saya programkan itu di luar jam pelajaran ya Pak ya, misalkan Iya. sepulang sekolah seperti itu. Untuk lokasinya? Lokasinya biasanya saya meminta izin ke petugas perpustakaan seperti itu. Oh iya, jadi Karena kan ruang kelas yang lainnya kan dipakai ya Pak iya ya. betul, karena kita sekolah petang ya Bu. Iya, jadi saya minta izin ke pengelola perpustakaan biasanya. Oh iya. Dan tentu sudah koordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua murid juga. Oh iya. Termasuk perizinan ya, takutnya Iya. orang tua mencari gitu. Mencari aku anak saya belum pulang jam segini. betul. Nah ini perlu ada kolaborasi dengan guru lain atau tidak? Ya kebetulan kelas 5 kan paralel ya Pak ya. Mm-mm. Jadi saya juga berkoordinasi dengan kelas 5A juga seperti itu, dan kebetulan juga sama-sama gitu Materinya bareng kebetulan materinya ya. bareng, dan Iya. kita programnya itu selaras gitu. Oh iya, jadi nanti Melibatkan juga. bisa dilakukan bersama-sama gitu Iya. ya Bu ya. Jadi saling berkolaborasi dengan kelas satunya. Oke. Untuk program pengayaannya Bu? Sama untuk pengayaan juga seperti itu, jadi di berbeda waktu gitu. Oh berbeda waktu. Nah bagi Bu Tia sendiri ini kan di luar jam pelajaran ya, apakah tidak mengganggu pekerjaan Bu Tia yang lain?
Sejauh ini sih tidak mengganggu pekerjaan saya yang lainnya gitu, karena kan memang tindak lanjut ini kan memang harus dilaksanakan ya Pak ya. Iya, Karena kalau betul. misalkan dilaksanakan pas jam belajar juga kan nggak mungkin, Iya. istirahat juga nggak mungkin, jadi kan ya waktunya ya adanya ya setelah pulang jam. sekolah itu. Oke. Berarti ini Bu Tia tetap berkomitmen ya untuk melakukan program remedial dan pengayaan ini. Oke, semoga program ini akan tetap terus berjalan dan Bu Tia tetap bersemangat dalam melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Amin. Kemudian terkait dengan rencana pengembangan diri nih, setelah berdasarkan Bu Tia melakukan pembelajaran, kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini untuk rencana pengembangan diri bagi Bu Tia sendiri seperti apa? Ya, sebelumnya kan memang saya belum mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa gitu. Karena saya belajar dengan Pak Joko membagikan sharing ilmunya kepada saya, itu mungkin pengembangannya nanti saya akan lebih memperdalam lagi bagaimana sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini gitu. Ketika saya sudah memperdalam, mungkin nanti saya akan membagikan praktik baik ini kepada rekan-rekan yang lain gitu. Iya. Berdiferensiasi kan ada 3 ya Bu, dari konten, proses maupun produk. Dari ketiga hal tersebut kira-kira bagian mana yang ingin Bu Tia perdalam? Mungkin bagian yang ingin saya perdalam itu di bagian produknya. Berdiferensiasi produk Iya, ya. diferensiasi. Mengapa Bu Tia tertarik dengan hal itu? Karena untuk yang konten dan proses itu kan sudah saya laksanakan gitu, Iya, sudah bagus saya gitu ya. paham, sedikit memahami gitu. Cuman untuk yang produk ini kan dibutuhkan kreativitas kita juga kan, Betul, supaya betul. bisa mengemas bagaimana sih produk yang bisa dihasilkan. Selain kreativitas kita juga bisa siswa juga nantinya akan lebih kreatif gitu, akan menghasilkan produk apa saja sih yang kita pelajari, walaupun materinya sama mungkin, tapi kita bisa menyajikan produknya itu dengan cara yang berbeda. Oke, bagus. Kemudian kira-kira nih dukungan atau apa nih yang kira-kira Bu Tia butuhkan dalam rencana pengembangan diri Bu Tia? Ya, dukungannya pasti dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari rekan-rekan yang lainnya juga seperti itu. Oke. Ada target waktu nggak kira-kira Bu Tia akan melaksanakan kegiatan ini kapan? Nah, kebetulan kan ini udah Juni ya Pak Iya, ya. betul. Bentar lagi kita akan menghadapi ajaran baru, dan Iya. biasanya juga kan ada sebelumnya itu kita ada rapat kerja. Nah, Iya, mungkin betul. Raker. sekalian pada saat minggu keempat itu raker itu. Kalau yang untuk minggu keempat ini kan untuk berbagi praktik baiknya ya Bu. Untuk pendalamannya sendiri kira-kira kapan? Ya, pendalamannya mungkin dari sejak sekarang belajar Iya. untuk mempersiapkan itu semua. Sebelum melakukan Iya, berbagi sebelum praktik baik ya melakukan Bu. berbagi praktik Lebih baik. mematangkan diri Iya. agar pada saat berbagi praktik baik nanti lebih maksimal itu Iya, ya Bu. betul. Oke, baik Bu Tia, saya rasa sudah cukup bagus dari refleksi pembelajaran yang Bu Tia lakukan, kemudian dari tindak lanjut serta rencana pengembangan Bu Tia. Ini sudah cukup bagus, tinggal nanti ditunggu prosesnya dan kelanjutannya. Semoga lancar dan diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Pak Joko Iya, sama-sama. atas segala ilmunya, Iya. sharingnya. Sama-sama semuanya. Bu. Oke, cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita bisa berdiskusi lain di lain kesempatan. Siap Pak Joko.